Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uda Uni dan Dusana Sadonyo, welcome to Zona Makna. Nah, kalian pasti sudah sering banget ya mendengar orang mendeskripsikan kepribadian mereka itu seperti ini, seperti itu. Kayak yang bakal kita bahas itu tentang introvert, extrovert, dan ambivert. Nah, banyak banget yang orang bilang, oh ini aku introvert deh pasti, atau aku extrovert, dan di tengah-tengahnya itu ada ambivert, yaitu misalnya setengah dari introvert dan setengah lagi extrovert. Nah, tapi kalian tahu nggak sih gimana cara menentukan kepribadian kalian itu yang mana dan bagaimana cara menentukannya? Nah, kepribadian ini sendiri itu bisa dilihat dari bagaimana teman-teman itu berinteraksi di dunia luar, bagaimana teman-teman menanggapi orang-orang terdekat dan juga lingkungan teman-teman juga. Nah, kalian juga bisa menguji atau ngetes kepribadian ini lewat online juga ada, atau tes secara langsung. Biasanya itu kayak di waktu itu pernah nanya tes kepribadian itu kayak langsung ada fingerprintnya itu. Jadi ke 10 jari ini tuh ditempelin kayak di fingerprint. Jadi sebulan setelah itu baru keluar hasilnya. Nah, untuk itu sebelum penjelasannya lebih panjang lagi, alangkah baiknya Nina akan selalu bilang ke teman-teman untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar Naya makin rajin bikin video dan makin rajin nguploadnya. Adalah definisi dan perbedaan dari ketiga kepribadian ini: introvert, extrovert, dan ambivert. Nah, konsep introvert dan extrovert ini pertama kali diciptakan atau didapatkan oleh psikiater dari Swiss bernama Carl Jung. Dia percaya bahwa seseorang atau setiap orang tuh bisa mendapatkan energi dari dunia eksternal, yaitu kayak extrovert, dan dunia internal seperti introvert. Definisi dari introvert sendiri yaitu kayaknya mereka bisa mengisi energi mereka ketika dalam kesendirian, dalam keadaan emang lagi sepi, ya kayak me time gitu. Mereka akan lebih mengisi energi mereka di saat seperti itu. Tapi mereka tidak akan menolak untuk bertemu 1-2 orang teman-teman terdekatnya. Jadi buat kalian yang punya teman-teman yang introvert, jadi jangan takut kayaknya mereka bakal nolak kita karena dia butuh ketenangan gitu. Gak juga sih guys, tapi kalian bisa tetap ketemu mereka ya, sesuaikan cerita. Bagi introvert ini sendiri, menyendiri kayak refleksi bagi mereka, sehingga mereka harus ngeisi ulang energi mereka dengan kesendirian mereka gitu. Jadi sebenarnya menjadi introvert itu kayak lebih tertutup dari dunia luar, tapi nggak menutup kemungkinan untuk mereka terbuka, cuman pakai cara mereka sendiri. Introvert sendiri itu identik kayak kalau misalnya ngomong, mereka pasti akan lebih fokus kepada pembicaraan yang lebih intens atau lebih dalam. Mereka tuh kayak anti banget basa-basi, ya to the point aja deh gitu. Kayak ada ember-ember itu mereka paling pusing. Gimana sih cara menentukan diri kita tuh introvert kah, extrovert, atau ambivert? Dan bagaimana kalau misalnya kita punya teman pengen melihat mereka itu dia introvert atau extrovert atau gimana sih? Sebenarnya kalau dalam penggambaran secara garis besar, mereka itu mudah untuk dibedakan. Kalau introvert itu lebih ke kayak, kalau garis besarnya itu pendiam, tertutup, sekali-sekali ngomong ya udah santai. Jadi kalau orang yang extrovert itu lebih terbuka, ceria, have fun, suka berteman, bergaul, kemana-mana pergi orang ya mereka pasti ikut. Dan ambivert itu memang agak susah, karena ambivert itu setengahnya di tengah-tengah, karena ada kayak 50-50. Mereka bisa bersikap seperti extrovert dan seketika mereka bisa berpindah ke introvert. Contohnya Naya.
Naya kayak gitu deh. Naya ambivert sebenarnya karena suatu ketika Naya bisa jadi ekstrovert ketika emang pengen jadi pusat perhatian dan emang ingin tampil di banyak orang, di depan banyak orang, tapi lama kelamaan tuh kayak lemes aja gitu, kayak habis tenaga, sehingga pulang ke rumah saat habis pergi rapat gitu adalah satu momen yang paling ditunggu-tunggu. Itu kenapa Naya ambivert. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama adalah mereka lebih suka bekerja sendiri. Jika kalian merasa bekerja sama atau kerja kelompok itu agak ribet, riuh, dan agak membuat kalian jadi susah mikir, berarti kalian introvert. Nah, kenapa? Karena kayak merasa kalau bekerja sendiri pasti lebih fokus. Kalau kalian merasa seperti itu, berarti kalian introvert. Yang kedua adalah introspektif dan rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, sebelum melakukan hal-hal apapun, kalian tuh berusaha memikirkan dalam-dalam, matang-matang dulu. Kalau belum matang, belum mau ngelakuin, dan semuanya tuh harus perfect gitu, berarti kalian introvert. 3, kalian sering dituduh melamun. Sebenarnya kalian tuh lagi refleksi, lagi nyantai, lagi biarin pikiran kalian tuh berkeliaran kemana-mana, berimajinasi, tapi kalian malah dituduh ngelamun. Kalian introvert. 4, mereka lebih memilih menulis daripada bicara atau kayak lisan gitu. Karena apalagi kalau keadaan mereka tuh kayak lagi nggak siap, mereka pasti cuma bisa nulis. Orang yang sering bikin diary itu introvert kebanyakan ya, tapi sebenarnya orang yang ekstrovert jarang bikin diary atau sesuatu yang ditulis. Tapi kebanyakan orang yang introvert yang bikin sesuatu, mau curhat segala macam, bicara itu tuh lewat teks. Nah, bagi yang kayak pengguna WhatsApp, orang yang menghindari video call dan lebih memilih chat aja deh atau kirim pesan aja deh gitu, itu introvert. Tapi kalau misalnya dihubungi lewat video call maupun nelpon dan mereka respon, kebanyakan mereka adalah extrovert. Nah, itu adalah 4 dari ciri-ciri seorang introvert ya, umumnya. Yang itu kita ambil 4, itu secara garis besar yang umumnya itu adalah seorang introvert. Jadi kalau misalnya dari keempat ciri-ciri itu kalian lihat dari teman kalian, berarti mereka introvert. Yang kedua, kita beralih ke extrovert. Ya, extrovert ini ibarat tuh kayak have fun terus, bahagia, nggak ada beban pikiran, nongkrong sana nongkrong sini, diajak teman ke sana sini mau, punya banyak teman, lingkungannya luas, link yang amazing pokoknya. Dan extrovert ini luar biasa karena sosialnya bagus. Didefinisikan sebagai life of party karena mereka bisa kayak ngisi energi itu dari keramaian. Bagi mereka dalam keramaian itu seperti nge-charge energi mereka kembali. Beda ya sama yang introvert tadi, ketika mereka mengasingkan diri dari lingkungan keramaian atau segala macam, itu mereka mengisi daya diri mereka. Tapi kebalikan, extrovert ini malah di keramaian tuh makin semangat dan makin fresh. Ali Saraf pun itu mengatakan bahwa seorang extrovert ini lebih responsif di luar karena kayak menstimulasi otak mereka, sehingga otak mereka tuh menghasilkan dopamin yang banyak di situasi sosial. Dopamin itu sendiri yang dihasilkan sama si otak extrovert itu bikin mereka tuh jadi kayak bahagia, puas, senang di luar lingkungan sosial gitu. Jadi mereka tuh kayak ini loh dunia gue gitu. Kalau misalnya di rumah pasti nggak betah. Siapa yang nggak betah di rumah? Baru nyampe di rumah langsung pengen pergi lagi, ketemu teman-teman, ketemu kolega, terus sampai rumah lagi mau video call sama teman-teman. Tandanya kalian itu extrovert ya. Siapa yang betah di rumah berarti kalian introvert. Kayak gitu aja. Ada 5 secara garis besar ciri-ciri extrovert yang bisa kalian lihat
Pertama yaitu mereka tidak suka menyendiri. Menyendiri itu malah bikin energi mereka habis, bosan, jenuh. Karena yang mengisi energi mereka itu adalah berada di keramaian. Yang kedua itu adalah senang berada di lingkungan yang banyak orang gitu. Beda sama introvert. Nah, kalau extrovert ini tuh lebih suka berada di lingkungan luas atau kayak lingkungan kerja, kayak tim. Jadi mereka tuh kayak nggak segan-segan juga untuk menjadikan diri mereka sebagai pemimpin di kelompok itu. Kebanyakan orang-orang extrovert sering melakukan hal yang seperti itu. Yang ketiga, mereka lebih punya banyak teman. Mereka tuh kayak mudah untuk mendapatkan banyak orang yang bisa dekat sama mereka, karena bagi mereka itu punya banyak teman itu adalah suatu energi yang luar biasa. Mereka juga suka energi orang yang berada dekat mereka. Itu kenapa jangkauan pertemanan orang-orang extrovert ini sangat luas. Yang keempat itu adalah optimis. Seorang extrovert ini tuh kayak punya perasaan bahagia, senang, kayak nggak punya beban hidup. Bagi mereka kayak memikirkan yang terlalu rumit-rumit itu nggak penting. Dan jika kalian melihat lingkungan kalian itu kayak ada orang yang kayak nggak ada beban hidup ya, kemana-mana jalan-jalan terus, punya banyak teman, dan kayak kita nggak ada ngelihat susahnya mereka gitu, karena mereka mikir ya udah seneng-seneng aja dulu, nanti masalah dipikirin belakangan. Itu kebanyakan ekstrovert bersikap seperti itu, optimis, positive vibes aja gitu. Terakhir yaitu suka suatu tantangan atau yang hal-hal yang beresiko. Bagi mereka mengambil resiko itu adalah suatu yang wajar. Bagi mereka kalau misalnya mereka berhasil dan resikonya terbayarkan, mereka akan sangat puas. Kenapa mereka juga kayak suka tantangan? Berarti mereka adalah ekstrovert. Oke, kita beralih ke kepribadian ketiga yaitu ambivert. Sesungguhnya kepribadian introvert dan ekstrovert itu seperti sebuah spektrum. Jadi kayak nggak sepenuhnya 100% orang berkepribadian introvert dan ekstrovert, tapi malah berada di tengah-tengahnya. Kalian bisa saja bisa kayak berat ke introvert mungkin, atau lebih berat ke ekstrovert. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak merasa dekat dengan ekstrovert atau nggak merasa dekat dengan introvert ekstrovert, berarti kalian ambivert. Kepribadian ambivert ini tuh cenderung kayak sesuai situasi gitu. Jadi kayak di situasi ini mereka akan cenderung seperti introvert, dan di beberapa kondisi mereka pasti akan lebih cenderung ke ekstrovert. Jadi sesuai kondisi. Nah, ambivert ini tuh punya kelebihan yang banyak banget karena mereka bisa imbang di tengah-tengah berdirinya gitu. Jadi bagus. Berikut ciri-ciri ambivert yang bisa kalian lihat secara garis besar. Pertama itu, ambivert adalah pendengar yang baik. Bisa jadi ekstrovert itu suka banyak bicara dan introvert lebih banyak mendengar dan mengamati. Nah, ambivert sendiri bisa tahu kapan mereka harus bicara dan kapan mereka harus mendengarkan. Yang kedua adalah bisa mengatur perilaku mereka di lingkungan sekitar. Nah, kalau misalnya tuh tergantung situasi dan lingkungan, mereka bisa menempatkan diri mau jadi introvert kah atau mau jadi ekstrovert. Ya sesuai lingkungan di mana mereka berada pada saat itu. Yang ketiga itu merasa nyaman di situasi sosial, tapi mereka juga menghargai waktu menyendiri mereka. Nah, kalau dikirimin undangan nih ke orang ambivert, mereka pasti akan memikirkan pro dan kontra untuk hadir ke pesta tersebut. Karena bagi mereka tuh kayak bisa jadi pergi, bisa enggak gitu, tergantung mood dan situasi mereka. Yang keempat itu bisa mengerti kondisi orang, ya kayak empati tinggi gitu. Mereka bisa kayak mendengarkan seseorang curhat dan nanti bakal ngasih pertanyaan atau solusi-solusi yang bisa mereka kasih untuk menyelesaikan masalah dari si teman curhat tadi. Jadi kayak mereka bisa mendengarkan, mereka bisa memberi solusi. Bagus banget gak tuh? Yang terakhir itu bisa menyediakan keseimbangan dalam situasi sosial.
mereka bisa aja tuh kayak menjadi orang pertama yang memecahkan situasi, kayak mencairkan suasana. Jadi beberapa kayak di audiens atau di lingkungan pertemanan ada introvert, ada extrovert. Kalau mereka tuh mulai bicara duluan, seakan-akan nanti introvert yang lain merasa lebih nyaman dan gak kaku lagi gitu. Kayak mereka tuh berada di tengah-tengah. Mereka tuh kayak adil banget, bikin extrovert nyaman, bikin introvert nyaman temenan sama si ambivert ini. Nah, itu adalah ciri-ciri ambivert yang bisa teman-teman lihat. Kalau punya gebetan, teman, keluarga, segala macam itu kalian bisa lihat itu dari ciri-ciri besarnya. Nah, kalian bisa cari ciri-ciri lainnya itu yang lebih mendetail dan lebih mendalam, itu bisa searching di Google aja, itu banyak banget. Sekian dulu pembahasan kepribadian kali ini. Maybe bakal update lagi tentang satu persatu kepribadian ini secara lebih intens. Misalnya introvert bakal lebih rinci lagi, extrovert lebih rinci lagi, dan begitu juga yang lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sehat terus untuk kalian semua. See you.